Terima kasih. Izin saya untuk melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh rekan kami. Rekan kami sudah menyampaikan terkait dengan pembuatan kelas pegawai. Saat ini kita akan membuat kelas yang lain, subkelas dari pegawai yaitu supervisor. Kita bisa lihat bahwa supervisor itu merupakan subkelas dari pegawai. Ini dicirikan oleh sintak public sebagai modifier, kelas supervisor untuk rumus untuk menulis kelas, ada kata-kata sakti extend pegawai yang mengindikasikan bahwa kelas supervisor itu merupakan perluasan dari kelas pegawai, di mana kalau kita melihat kelas pegawai ini banyak atribut, banyak metode yang sudah ditulis. Nah, itu juga yang dirujuk atau direferensi oleh kelas supervisor ini. Oke, setelah kita membuat kelas supervisor yang merupakan perluasan dari pegawai, selanjutnya kita membuat atribut sekaligus enkapsulasi. Kita membuat atribut yang spesifik untuk supervisor itu ada tunjangan komunikasi dan ada tunjangan jabatan supervisor, yang mana sebagai pelengkap sintak ini dibungkus dalam bentuk enkapsulasi, modifiernya private, jenis datanya integer. Kalau kita pelajari sebelumnya, di mana apabila ada jenis modifier private, itu akan digunakan setter and getter. Namun demikian, dikarenakan pengambilan data, relasinya itu masih di dalam kelas, gitu kan ya, itu dimungkinkan bahwa definisi untuk tunjangan jabatan supervisor dan tunjangan komunikasi berada di dalam satu kelas, tidak di luar kelas, sehingga dalam hal ini setter dan getter tidak cukup untuk tidak dituliskan. Setelah kita selesai membuat atribut dan enkapsulasi sekaligus, selanjutnya kita membuat konstruktor yang berguna untuk membuat inisialisasi nilai awal. Caranya membentuk modifier dilanjutkan oleh nama si konstruktor tersebut, ya. Karena kelas ini merupakan subkelas dari pegawai, makanya parameter-parameter konstruktor itu kita tetap merujuk kepada konstruktor di pegawai. Sebagai bukti, kalau kita tekan kontrol panjang, kita sorot, maka akan muncul pegawai. Ya, ada hal yang lain yang spesifik yang hanya ada di supervisor, yaitu tunjangan jabatan dan supervisor. Kita memberikan sebuah value, ya, sehingga nanti itu akan dihitung atau diformulasikan di bawah dengan menggunakan metode. Selanjutnya, setelah kita membuat kelas, membuat atribut sekaligus enkapsulasi, membuat konstruktor sebagai inisialisasi nilai awal, kita membuat metode. Dari metode tersebut, kita melihat ini kasus adalah enkapsulasi, di mana ujung dari permintaan kasus adalah hitung take home pay. Ada dua kasus di sini, adalah hitung take home pay yang akan digunakan sebagai referensi perhitungan take home pay di kelas lainnya. Ada perhitungan take home pay yang memang spesifik untuk perhitungan take home pay di kelas tersebut. Nah, yang pertama, perhitungan take home pay yang akan dijadikan referensi kelas yang lainnya, dalam hal ini adalah manager yang nantinya akan menjadi subkelas dari supervisor. Kita tulis public
modifier, integer, jenis data, dan nama dari metodenya. Oke, nama dari metode adalah hitung take home pay. Kita rumusnya adalah total. Nah, kita ketik super. Super dalam hal ini merefer kepada nilai-nilai atau parameter-parameter yang ada di hitung take home pay-nya di pegawai. Jadi diambil, ditambahkan dengan parameter yang memang spesifik ada di kelas supervisor, yaitu tunjangan komunikasi. Ya, jadi take home pay-nya seperti itu. Dikarenakan ini metodenya berbentuk non-void, artinya diperlukan pengembalian nilai dari formulasi yang dilakukan, yaitu total, maka ditutup dengan return dan total. Yang kedua, perhitungan take home pay itu kita tujukan untuk perhitungan si Pak Supervisornya sendiri. Kita tulis bahwa ini public, integer, hitung take home pay supervisor. Ini nama metodenya. Rumusnya sama kurang lebih, total, hitung take home pay. Yang menarik di sini, hitung take home pay ini merupakan perhitungan yang angkanya itu mengambil dari metode yang di atasnya. Ditambah dengan tunjangan jabatan supervisor yang memang ada spesifik di jabatan supervisor ini. Ya, jadi total, dikarenakan lagi-lagi ini adalah jenis non-void, metode non-void, maka diperlukan closing return dari variabel yang didefinisikan, yaitu return dari total. Demikian pembuatan kelas dari supervisornya. Akan kita lanjutkan ke subclass dari supervisor, yaitu manager. Kurang lebih sama metode pengerjaannya untuk manager. Yang pertama, public class manager, ini pembuatan kelas, public modifier, kelas manager, extend supervisor. Jadi kelas si Pak Manager ini merupakan perluasan dari kelas supervisor. Kita lanjutkan dengan pembuatan atribut dan enkapsulasi sekaligus, di mana atributnya itu untuk si Pak Manager itu ada hal yang spesifik, yaitu tunjangan transportasi dan tunjangan jabatan dari manajer. Dibungkus dalam bentuk sintak, dua-duanya dibentuk dalam enkapsulasi private, ya, dan jenis datanya itu adalah integer. Di sini kita tidak menggunakan setter and getter juga, dikarenakan untuk aksesnya kita masih menggunakan akses di dalam satu kelas. Selanjutnya kita membuat constructor, yaitu untuk pemberian nilai awal, inisialisasi nilai awal. Cara penulisannya adalah modifier public langsung ke nama konstruktornya manager. Nah, lagi-lagi ini kita ketik super, karena bagaimanapun konstruktor ini merujuk ke parents-nya, yaitu supervisor. Jadi kita mengambil parameter-parameter yang ada di supervisor, ya. Nah, yang tidak ada di supervisor baru kita definisikan. Yang mana didefinisikan bahwa si Pak Manager ini memiliki tunjangan transportasi senilai sekian, tunjangan jabatan manajer senilai sekian. Setelah kita melakukan pembuatan kelas, mendefinisikan atribut sekaligus dengan enkapsulasi, pembuatan konstruktor, dilanjutkan dengan pembuatan metode. Ya, metode sama seperti tadi, kita membagi dua, yaitu menghitung take home pay yang akan digunakan untuk referensi perhitungan kelas lainnya, yaitu direktur, dan metode untuk menghitung take home pay si Pak Manager itu sendiri. Yang pertama, metode yang digunakan untuk
perhitungan kelas yang lainnya itu kelas lainnya, saya sampaikan kelas lainnya, yaitu kita tulis penamaan dari si metode public modifier jenis data hitung take home pay. Ya, di sini ada override annotations. Jadi dalam hal ini mengindikasikan bahwa hitung take home pay ini dilakukan berkali-kali. Ya, tidak apa-apa. Selanjutnya kita lihat rumusnya total. Super, kita ketik super hitung take home pay. Dalam hal ini kita mengambil parameter atau referensi dari take home pay si supervisor di kelas supernya, super kelasnya, ditambah dengan atribut yang spesifik, yaitu tunjangan transportasi. Selesai. Lalu karena ini metode yang non-void, yaitu yang memerlukan pengembalian nilai, maka diperlukan closing dengan syntax returns dari total. Yang kedua, kita ingin menghitung take home pay si Pak manajernya saja, sama penulisannya, modifier public tipe data hitung take home pay manager, yang mana rumusnya adalah total hitung take home pay, yang mana hitung take home pay ini mengambil dari nilai yang di atasnya. Nilai metode yang di atasnya, ditambah dengan tunjangan jabatan. Jadi tunjangan yang spesifik. Ya. Selesai total, di mana dikarenakan ini metode yang berjenis non-void, maka diperlukan pengembalian nilai, maka dari itu dituliskan return dari total. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan, jelaskan terkait dengan pembuatan kelas supervisor dan manager untuk kemudian dapat dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.